Perkenalkan, nama saya Emilia Fitri. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar teori. Menurut Calvin S. Hale and Gardner Nancy, adalah seperangkat kompensasi yang diciptakan oleh ahli teori, terdiri dari suatu gugus asumsi yang relevan yang secara sistematik berhubungan satu sama lain. Dan menurut Donald, bahwa teori merupakan butuh yang saling berinteraksi satu dengan yang lain dengan penjelasan yang tetap konsisten. Menurut informasi yang saya dapat, konsep teori adalah sebuah konsep dengan pertanyaan yang terterapi dan sistematis, memiliki variabel dalam penelitian karena teori menjadi landasan yang kuat dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun definisi yang menyarankan 3 hal. 1. Teori secara logika meliputi konsep, asumsi, dan generasi. Yang kedua, fungsi teori yang utama adalah untuk menguraikan, menjelaskan, memprediksi keteraturan di dalam perilaku. Yang ketiga, teori adalah keseluruhan yang menstimulasi dan memadu pengembangan pengetahuan berkelanjutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Mauli Putri. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari Emilia Fitri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dasar organisasi. Di dalam PPT yang Bapak jelaskan tadi itu ada menurut 2 para ahli. Yang pertama ada menurut Robbins, yaitu organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi. Terus yang kedua ada Hasibuan, yaitu organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, berdasarkan beberapa pengertian dari situ dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi, menurut tanggapan saya dapat dikatakan bahwa organisasi sebagai proses pembagian tugas memandang organisasi dari segi sistem distribusi tugas sehingga masing-masing pejabat atau masing-masing unit satuan kerja memegang tugas tertentu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sekar Mauli Putri. Perkenalkan, nama saya Ketut Lianti, NPM 2021-22-0102. Saya akan menjelaskan yang konsep C, yaitu konsep dasar teori organisasi. Menurut Lubis and Hussaini tahun 1987, bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama 2 orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Jadi menurut saya, konsep teori organisasi adalah gambaran atau pandangan pelajaran dari proses kerjasama antar individu 2 orang atau lebih untuk tujuan tertentu dan tujuan bersama. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang tujuan organisasi beserta perangkat-perangkat organisasi. Terdapat 2 alasan yang menyebabkan pembahasan mengenai tujuan organisasi. Yang pertama, tujuan merupakan alasan bagi eksistensi organisasi. Tujuan dinyatakan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Yang kedua, tujuan sangat penting bagi proses manajemen yang dijalankan dalam suatu organisasi yang memberikan pengakuan terhadap perlunya organisasi berdiri, memberikan gambaran mengenai arah pengembangan organisasi, dan bisa digunakan sebagai kriteria untuk mengukur performansi organisasi dan juga untuk mengurangi ketidakpastian.
Terdapat beberapa jenis tujuan dalam organisasi yang memberikan arah bagi pelaksanaan kegiatan maupun pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada sasaran lingkungan, kedua sasaran output, ketiga sasaran sistem, keempat sasaran produk, dan terakhir itu adalah sasaran bagian. Nah, yang di sasaran produk itu menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Sasaran ini menentukan jumlah, mutu, jenis, corak, dan karakteristik lainnya yang menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan. Seperti jenis tujuan itu adalah contohnya ada Indomie Limokuit yang belum tentu ada di kota-kota lain, dan juga menggambarkan berupa promosi iklan. Perangkat-perangkat yang terdapat dalam sebuah organisasi terdiri dari berbagai macam komponen, yaitu pertama ada lembaga organisasi, wadah atau ikatan, yang kedua ada sumber-sumber daya, yang ketiga ada metode atau strategi organisasi, yang keempat ada hubungan, interrelasi, dan aktivitas, dan yang kelima ada tujuan organisasi. Kemudian keuntungan yang diperoleh seseorang dari organisasi dapat berupa: satu, keuntungan pokok adalah keuntungan yang menjadi dasar harapan untuk diperoleh seorang di dalam organisasi. Contohnya seperti gaji. Yang kedua, sedangkan yang dimaksud dengan keuntungan tambahan adalah keuntungan yang semula tidak menjadi dasar harapan untuk diperoleh tetapi baru muncul setiap orang berada dalam organisasi. Misalnya tidak berharap memperoleh keuntungan baru muncul setelah orang melakukan organisasi. Terima kasih. Itu aja. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.